Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian investor yang kami hormati, pada siang hari ini kami akan memaparkan terkait dengan kinerja dan rencana strategi yang akan perseroan lakukan dalam menghadapi tahun 2024. Berbicara terkait dengan kinerja dan strategi tentu tidak erat kaitannya dengan kondisi makro dan nasional yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Pada slide berikut ini kita coba memberikan gambaran sektor properti yang kita coba flashback dari tahun 2019 sampai nanti melihat di tahun 2024 dan 2025 yang sudah kita coba evaluasi dari beberapa literatur yang ada dan tentunya melihat kondisi market yang ada. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya sektor properti sebenarnya di tahun 2019 mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau kita lihat dari 2014 sampai 2018 dan puncaknya adalah siklusnya di tahun 2019. Hanya saja kalau kita lihat di tahun 2020 dan 2021 sektor properti ini mengalami terkait dengan perlambatan ekonomi dan tentunya pandemi Covid berdampak terhadap sektor properti secara negatif. Di tahun 2021 pemerintah mencoba mengeluarkan banyak insentif seperti terkait dengan DP 0%, kemudian juga penurunan suku bunga acuan hingga 3,5%. Kemudian seperti yang kita ketahui di tahun 2022 terjadi pelonggaran akibat menurunnya pandemi, pelonggaran protokol kesehatan dan suku bunga acuan bunga Bank Indonesia yang tertahan di posisi 3,5% selama 18 bulan, membuahkan hasil positif bagi sektor properti. Kalau kita lihat di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil, pertumbuhan supply dan kenaikan harga properti membuat sektor properti merasa optimis pada tahun 2023. Namun tentunya di akhir 2023 ini tentunya ada bayang-bayang resesi, ketidakpastian global dan persiapan untuk tahun pemilu. Kalau kita lihat di tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, program PPNDTP 100% yang diluncurkan pemerintah pada akhir 2023 untuk mengantisipasi kontraksi sektor properti saat tahun pemilu. Kelancaran tahun pemilu akan menjadi faktor positif dalam pertumbuhan sektor properti. Dan kalau kita lihat ada pergerakan dari tahun 2023, 2024 dan di 2025 di mana sektor properti diprediksi mengalami pemulihan 100% dari tahun-tahun sebelumnya dan melanjutkan siklus kenaikan berdasarkan faktor pendorongnya landed house, industri dan warehouse yang memiliki potensi untuk investasi dalam jangka waktu pendek. Terdapat juga potensi investasi properti apartemen dalam jangka waktu menengah. Dari beberapa kajian dan analisa ini ada beberapa poin yang menjadi acuan kinerja dan strategi yang PP Properti lakukan tentunya adalah pertama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan sebesar 4,8% sampai 5,8% pada tahun 2023. Di tahun 2024 terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81% sampai 5,1%. Kemudian seperti yang kita ketahui, political event pada tahun 2024 kemungkinan akan berdampak pada sejumlah sektor dan pasar tertentu. Tahun 2024 mendatang, PP Properti akan fokus mengembangkan dan mengoptimalkan aset yang dimiliki serta perumahan, apartemen, hotel, dan komersial. Di tahun 2025, sektor properti diprediksi akan mengalami pemulihan, khususnya pada landed, industri, dan warehouse. Ini beberapa kajian yang nantinya menjadi turunan terhadap kinerja kita ke depannya dan strategi dari perusahaan yang terapkan. Selanjutnya untuk kinerja keuangan akan disampaikan oleh Bapak Denny Budiman selaku Direktur Keuangan. Baik, terima kasih. Izin Bapak dan Ibu, saya melanjutkan terkait dengan kinerja keuangan di tahun 2023. Kalau kita lihat neraca dengan total aset kita di tahun Q3 2023 ini kurang lebih di 20,4, memang menurun dari Q3 2022. Namun di satu sisi liabilitas kita juga mengalami penurunan, jadi ada beberapa pelepasan aset yang akan kita gunakan untuk menurunkan liabilitas. Kemudian ekuitas sedikit terkoreksi dari 4,5 di Q3 2022 ini menjadi 4,4 di Q3 2023. Kemudian kalau lihat dari rugi laba
memang dari sisi pemasaran juga ada penurunan dari Q3 2022 ke Q3 2023 sebesar 387. Namun kita harapkan nanti di akhir tahun kita akan mengalami peningkatan di angka 478 miliar. Kemudian dari sisi penjualan kita harapkan di akhir tahun 2023 ini juga mengalami peningkatan dari Q3 2023 371 menjadi 441 miliar di akhir tahun 2023. Kemudian dari sisi EBITDA juga sedikit terkoreksi, mungkin dari Q3 2023 sedikit menurun ke 28 miliar di akhir tahun 2023. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari sisi kinerja keuangan. Saya kembalikan lagi ke Pak DU, silakan. Baik, terima kasih Pak Denny Budiman. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan strategi properti yang akan dilaksanakan di tahun 2024, di sini kita coba bagi berdasarkan portofolio yang kita miliki. Kita memiliki 2 portofolio yang residensial dan komersial dan hospitality terkait dengan recurring-nya. Kalau kita melihat di residensial, tentunya yang menjadi strategi yang akan kita terapkan adalah masih terkait dengan stock reduction. Bagaimana memaksimalkan terkait dengan pemasaran dan penjualan tentunya untuk mendeliver ke konsumen-konsumen kita. Itu yang pertama akan kita lakukan di tahun 2024. Yang kedua, optimalisasi dan peningkatan cash-in serta perkuatan departemen accounts receivable. Bagaimanapun cash-in ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita di tahun 2024. Bagaimana kita memaksimalkan cash-in kita, melancarkan piutang-piutang kita untuk bisa kita tarik, untuk bisa kita kelola menjadi capex dan tentunya membayar terkait dengan kewajiban yang kita miliki. Yang ketiga, perkuatan Direktorat Pemasaran dan peningkatan kualitas pemasaran. Ini inline dengan strategi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan menerapkan stock reduction, tim dari pemasaran dan peningkatan kualitas pemasaran yang kita genjot terus sehingga bisa mereduksi terkait dengan stok yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, saat ini sedang fokus terhadap penyelesaian 2 under development project. Kita memiliki proyek apartemen di Western View, Wiyung, Surabaya, dan Lovin apartemen di Jatinangor yang nantinya akan segera kita deliver dan sudah mulai kita serah terimakan, dan tentunya fokus pada landed residensial. Yang kelima, divestasi lahan dan saham entitas anak dan afiliasi. Ini juga beberapa hal kita lakukan terkait dengan divestasi di unit residensial. Terkait dengan portofolio komersial dan hospitality, ada beberapa hal yang tetap harus kita improve terkait dengan peningkatan good quality service, pelayanan, recurring kita, baik dari hotel ataupun mall kita. Yang kedua, optimalisasi dan peningkatan cash-in di unit komersial dan hospitality. Yang ketiga, peningkatan revenue dan okupansi dengan cara kerjasama dengan instansi terkait. Kita membangun ekosistem, kita jaga ekosistem sehingga bisa kerjasama saling menguntungkan terkait dengan aset-aset recurring kita. Yang keempat, tetap membangun strategic partnership dengan instansi pemerintah dan swasta. Ini adalah hal yang kita akan lakukan strategi untuk komersial dan hospitality. Ada beberapa enablers yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada siang hari ini. Pertama, bagaimana kita akan meningkatkan branding perusahaan dan kualitas produk agar dapat bersaing tentunya dengan teman-teman developer sejenis yang berkaitan dengan bisnis kita. Yang kedua, tentunya memperkuat teknologi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Yang ketiga, memperkuat strategi pemasaran untuk menghasilkan revenue yang optimal. Dan terakhir tentunya peningkatan kualitas aset lahan dan saham entitas anak dan afiliasi. Demikian strategi yang bisa kami sampaikan. Untuk penjelasan divestasi di tahun 2024 akan disampaikan oleh Ibu Diah Hadiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Daniel. Sebagai salah satu strategi PP Properti di tahun 2024 dalam rentang waktu triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 2024, PP Properti merencanakan untuk divestasi beberapa land bank dan juga divestasi pada saham anak perusahaan, yaitu divestasi pada saham PT PP Properti Jababeka Residence dan juga beberapa land bank kami seperti misalnya 20.000 meter persegi lahan di Pekanbaru, 6.700 meter persegi lahan di Semarang, dan juga sebagian area lahan kami yaitu 5.800 meter persegi di Kertajati Aero City Development.
Untuk selanjutnya update handover atas produk-produk PP Property akan disampaikan oleh Bapak Daniel Muiz. Baik, terima kasih Bu Dini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan update handover serah terima dari produk PP Property, kami mempunyai 2 proyek yang akan kami serah terimakan dan sudah sedang berjalan berproses saat ini. Ada 2 proyek di bulan Desember 2023. Yang pertama, kami mempunyai salah satu student residence kami, yaitu Lovin, yang terletak di Jatinangor, sudah berproses saat ini. Memang terkendala masih dengan bulan Desember bertemu dengan libur Natal dan Tahun Baru, tapi kami semangat dan optimis tetap menyerahkan serah terima ke konsumen di Desember 2023 ini. Yang kedua, kami juga ada project landed kami, yaitu Permatapuri Cibubur, yang juga berproses untuk serah terima di bulan ini di Desember 2023. Lalu di tahun 2024 kami juga berencana untuk menyerah terimakan unit kami. Ada 3 project. Yang pertama adalah project Westtown View yang berada di Surabaya, rencananya akan serah terima di kuartal 2 2024. Lalu ada Gunung Putri Square Ruko, ini juga akan kita serah terimakan rencana di kuartal 3 2024. Lalu juga ada Begawan Spasio, ini juga ruko yang terletak di Kota Malang. Rencananya kami akan serah terimakan di kuartal 4 2024. Demikian update dari handover, saya kembalikan kepada Bapak Direktur Utama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel Muiz dan rekan-rekan BOD. Bapak Ibu sekalian, investor dan calon investor yang tergabung dalam Public Expos 2023 PTP Property, demikian paparan kinerja dan strategi yang akan kita lakukan di tahun 2024 yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini.